sesuatu yang ditunjuk oleh lafal tetapi bukan ucapan lafal itu sendiri. Atau dengan kata lain, pengertian yang ditunjukkan oleh lafal tidak di tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman ucapan tersebut. Para ulama membagi mafhum atas dua bagian, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum muwafaqah? Yang dimaksud dengan mafhum muwafaqah ialah pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafal yang disebutkan. Mafhum muwafaqah ini terbagi dua, yaitu fahwa alkitab dan lahan alkitab. Fahwa alkitab yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti memukul orang tua lebih tidak boleh dibanding mengucapkan perkataan ah. Lahan alkitab yaitu apabila yang diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Yang kedua itu mafhum mukhalafah. Yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah adalah lafalnya menunjukkan suatu pertentangan hukum yang diucapkan atau didiamkan dan yang disebutkan. Atau dengan kata lain, kebalikan dari hukum yang disebut lantaran tidak adanya batasan. Maka nas tersebut dapat juga dipahami sebagai hukum yang mengharamkan bila batasannya tidak ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang mantuk. Apa itu mantuk? Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan. Sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Pada dasarnya, mantuk itu dibedakan berupa nas dan zahir. Kalangan ulama Syafi'iyah, dilalah lafal nas dibagi kepada dua macam, yaitu dilalat al-mantuk, dilalat al-mafhum. Yang disebut dengan dilalat al-mantuk ialah penunjukan lafal nas atas suatu ketetapan hukum atau pengertian sesuai dengan apa yang diucapkan dan dituturkan langsung oleh lafal. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa dilalat al-mantuk ialah suatu ketetapan hukum yang dapat dipahami dari penuturan langsung lafal nas secara tekstual. Mantuk dibagi menjadi dua. Yang pertama, nas dan zahir. Nas yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mungkin ditakwilkan lagi. Dengan kata lain, nas merupakan lafal yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas, tidak mengandung kemungkinan makna lain. Tujuan utama dari mantuk nas ialah kemandirian dalam menunjukkan makna secara pasti dengan mematahkan segala takwil dan kemungkinan. Yang kedua itu zahir. Zahir yaitu suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna bukan yang dimaksud dan menghendaki kepada pentakwilan. Jadi mantuk zahir merupakan lafal yang menunjukkan suatu makna yang segera dipahami ketika diucapkan, namun dengan disertai adanya makna lain yang lemah, sehingga dapat dipahami bahwa zahir sama dengan nas. Kenapa?
menunjukkan makna berdasarkan pada ucapan. Bedanya, nas hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain, sedangkan zahir selain menunjukkan satu makna ketika diucapkan juga disertai kemungkinan menerima makna lain meskipun lemah. Para ulama usul fikih Asy-Syafi'iyah membagi mantuk secara kepada mantuk sahli dan mantuk ghairu sahli. Apa itu mantuk sahli? Mantuk sahli menurut bahasa merupakan sesuatu yang diucapkan secara tegas, sedangkan menurut istilah merupakan makna yang secara tegas ditunjukkan oleh suatu lafal sesuai dengan penciptaannya, baik secara penuh atau berupa bagiannya. Mantuk jenis ini dikenal dengan istilah ibrat al-nas di kalangan Hanafiyah. Mantuk yang kedua menurut Asy-Syafi'iyah adalah mantuk ghairu sahli, yaitu pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafal tetapi sebagai konsekuensi dari suatu ucapan. Mantuk ghairu sahli sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dalalat al-ima, dalalat al-isyarat, dan dalalat al-iktida. Apa itu dalalat al-ima? Yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa. Yang kedua itu ada dalalat al-isyarat, adalah suatu pengertian yang ditujukan oleh suatu redaksi namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi tersebut. Yang ketiga itu adalah dalalat iktida, adalah pengertian kata yang disisipkan secara tersirat atau dalam pemahaman pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditujukan oleh redaksi tersebut. Yang ketiga itu adalah dalalat al-iktida, adalah pengertian kata yang disisipkan secara tersirat atau dalam pemahaman pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa tersalah Selanjutnya itu adalah kehujajan mantuk dan mafhum. Mantuk sudah jelas bisa dijadikan hujah karena lafalnya yang jelas, begitu juga dengan mafhum muwafaqah. Para ulama bersepakat bahwa semua mafhum bisa dijadikan sebagai hujah kecuali mafhum laqab. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim alam atau isim jenis itu sekadar untuk penyebutan adanya hukum padanya, bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak dapat diberlakukan hukum sebaliknya, kecuali seperti firman Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ayat tersebut
tersebut jika diambil mafhum mukhalafahnya akan memberikan pengertian bahwa selain Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini jelas bertentangan dengan nas yang ada. Berhujjah dengan mafhum masih diperselisihkan. Menurut pendapat yang paling sahih, mafhum-mafhum tersebut boleh dijadikan hujjah atau dalil argumentasi dengan beberapa syarat, antara lain a. Apa yang disebutkan bukan dalam kerangka kebiasaan yang umum, misalnya yang ada dalam pemeliharaannya. Dalam Quran Surah Al-Nisa ayat 23 yang artinya, dan anak-anak perempuan dan istri-istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu, ini tidak ada mafhumnya. Maksudnya, ayat ini tidak dapat dipahami bahwa anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan ayah tirinya boleh dinikahi. Sebab pada umumnya anak-anak perempuan istri kita berada dalam pemeliharaan suami. Yang kedua, apa yang disebutkan itu tidak menjelaskan suatu realita, seperti firman Allah Quran Surah Al-Mu'minin ayat 117 yang artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Dalam kenyataannya, Tuhan manapun selain dari Allah tidak ada dalilnya. Jadi kata-kata padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu adalah suatu sifat yang pasti yang didatangkan untuk memperkuat realita dan untuk menghindarkan orang yang menyembah Tuhan di samping Allah, bukan untuk pengertian bahwa menyembah Tuhan-Tuhan itu boleh asalkan dapat ditegakkan dalilnya. Terima kasih penjelasan dari